Tadi yang kedua, teman-teman ingin kita berdiskusi soal kebebasan berpendapat, Pak, atau kebebasan berekspresi. Ini juga topik yang muncul di dua diskusi saya sebelumnya. Dan supaya fair, pertanyaan saya juga akan sama persis, Pak, yang saya tanyakan kedua bakal calon presiden sebelumnya. Saya ingin minta Pak Prabowo memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10. Seberapa bebas kita bisa berpendapat hari-hari ini di negeri tercinta, Pak? Kalau saya rasanya ya kira-kira 1 sampai 10 mungkin 8 gitu. 8. Pendapat saya ya. Yang harus kita awasi kalau tadi ya penipuan, kebohongan, hoax, kebohongan publik, ya kan, hate speech, maki-maki, menimbulkan kebencian antara suku, agama, ras, ini rawan untuk kita. Ya. Tapi selebihnya saya lihat lumayan lah. Lumayan ya, Pak? Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita ya. Dan tentunya penilaian itu bisa berbeda tergantung dari sudut pandang yang mana. Tapi saya ingin tanya kalau begitu spesifik soal ini, Pak, soal pasal penghinaan terhadap presiden dan kekuasaan umum yang ada di KUHP. Yang kerap jadi pasal karet yang menjerat mereka yang mengkritik presiden atau mengkritik kekuasaan umum. Seberapa itu menurut Anda penting untuk dipertahankan? Itu sebetulnya belum berlaku pasalnya. Tetapi banyak yang bilang itu salah satu indikator yang akan membuat orang ragu kritik kepada presiden. Dan apakah ketika Anda menjabat sebagai presiden nanti, Anda akan menggunakan pasal itu kepada orang yang Anda rasa menyerang kehormatan Anda, Pak Prabowo? Kalau saya pribadi udah sering saya difitnah, ya, jadi saya itu nggak terlalu menanggapi, saya pribadi. Tapi kalau kita lihat Pak Joko Widodo sendiri kan ada seorang intelektual yang mengatakan dia bodoh, tolol, dan sebagainya. Oh my God. Kan Oh Pak my Jokowi God. biasa-biasa aja, nggak nanggapi juga. Ya kan? Nggak ada beliau ngadu-ngadu ke hukum dan sebagainya. Ya jadi ini saya kira lumayan lah kita, lumayan. Dan Anda Indonesia lumayan. Banyak negara tetangga kita menilai kebebasan kita sangat luar biasa. Ya, di negara sebelah, Anda harus tahu ya, di Singapura umpamanya ya, itu semua stasiun televisi, semua televisi itu milik pemerintah. Semua koran milik pemerintah. Jadi kalau nggak salah di Malaysia juga hampir semua koran besar dimiliki pemerintah, ya dan sebagainya. Satu lagi, Pak. Jadi agak lumayan lah kita, Mbak Nana, lumayan gitu kan. Lumayan ya, Pak. Nanti bersama-sama kita bikin yang lebih baik lagi, ya. Pak, satu lagi sebelum saya lempar ke audiens, karena saya ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE yang saat ini sedang dibahas di DPR dan memakan banyak korban karena ada banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak? Dan Saya mau jujur ya, nanti saya akan pelajari lebih dalam. Terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang. Itu juga di luar bidang saya sebetulnya. Saya kan Menteri Pertahanan sekarang. Tapi ya. pada prinsip Saya mengikuti, tapi intinya, saya kira intinya yang kita khawatir adalah bahwa nanti platform itu dipakai untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian, dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoax, ya kan, dan sebagainya. Ini rawan. Ini menurut saya itu harus diperhatikan. yang juga rawan adalah ketika itu justru dipakai untuk kriminalisasi, ketika itu justru dipakai untuk melaporkan ke polisi tindakan-tindakan yang sebetulnya sah dilakukan. Jadi ada dua sisi mata uang untuk melihat itu, Pak Prabowo. Ya, itu tidak hanya di negara kita, Mbak Nana, di seluruh dunia seperti itu. Ya, di Baik. seluruh dunia seperti itu. Jadi yang penting
kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, untuk mengawasi pejabat, untuk mengawasi penguasa. Baik, Pak Prabowo, saya akan kasih kesempatan ke aktivitas akademika di UGM untuk bertanya langsung. Yang pertama adalah Dr. Kuskrido Ambardi atau Mas Dodi Ambardi, dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Mas Dodi ada di mana? Silakan Mas Dodi, waktu untuk Anda bertanya ke Pak Prabowo. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Prabowo di UGM dan semoga sehat selalu. Saya mengikuti dari judul yang Anda sampaikan tadi tentang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian saya mengikuti dari poin yang pertama sampai 17 yang ada di slide. Di sana saya melihat bahwa penekanannya itu pada pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kemudian saya menjadi bertanya-tanya, transformasi bangsanya di sana, bangsanya di mana ya? Karena saya merasa selama 2 pemilu terakhir itu bangsa ini agak sedikit terkotak-kotak, kemudian ada polarisasi, sehingga kemudian ketika seandainya tadi segala kesejahteraan itu mau dicapai, pendistribusian antar kelompok itu bisa berproblem. Nah, itu biasanya pengkotak-kotaan itu menimbulkan ketegangan sosial dan kemudian kadang-kadang pecah menjadi konflik. Dan itu siklusnya selalu muncul di setiap pemilu presiden. Baik. Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira Pak Prabowo, bangsanya ini yang terkotak-kotak dan kemudian terpecah-pecah, itu agenda Pak Prabowo untuk menyelesaikan seperti apa? Dan saya berharap yang agak konkret Pak Prabowo. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Baik, karena Bapak berdiri, saya juga berdiri jawabnya. Jadi, kalau menurut pendapat saya, dan pakar-pakar yang saya himpun, kunci daripada kesulitan bangsa adalah bahwa banyak di rakyat kita yang mengalami kemiskinan, yang sulit mendapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan penghasilannya tidak cukup. Banyak anak-anak kita yang kurang gizi. Ya. Saya baru dari Mua di Maluku. Saya disambut anak-anak SD. Saya tanya, umur kamu berapa? Saya mengira umurnya 4 tahun. Badannya begitu kecil. Dia menjawab, saya umurnya 9 tahun. Di sebelahnya, saya tanya, kamu umurnya berapa? Saya kira dia umur 5 tahun. Dia jawab 10 tahun. Jadi ini tidak bisa. Kita harus transformasi. Kita harus hilangkan kurang gizi. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kita harus mencapai negara yang kita inginkan. Hilangkan korupsi. Dengan bagaimana? Dengan perbaikan gaji, perbaikan investasi dan sebagainya. Ini nanti menuju pada apa yang Bapak cita-citakan. Kita tidak ingin ada permusuhan, kita tidak ingin ada pengkotak-kotaan. Tapi kalau orang susah, kalau orang miskin, kalau orang tidak ada harapan, kalau orang tidak ada pekerjaan, dia mudah dikotak-kotakan, dia mudah dibikin panas, dia mudah dibikin saling membenci. Kita hilangkan akar persoalannya. Akar persoalannya kita harus hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Itu jawaban saya. Bukan masalah ekonomi atau masalah apa. Ini adalah masalah kebangsaan. Jadi tidak bisa anak-anak kita seperti ini. Dia akan kalah bersaing. Dia tidak bisa jadi apa-apa kalau kita tidak segera intervensi. Ini menurut saya, ini keyakinan saya. Dan saya percaya dengan semua yang kita lakukan, kita intervensi, kita nanti akan menuju masyarakat yang lebih tenang, lebih dewasa. Juga kita harus perbaiki pendidikan kita.
dengan pendidikan, dengan sekolah-sekolah yang bagus, guru-guru yang bagus, kita nanti mendidik generasi muda yang tidak mau dikotak-kotakan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo.